Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia dengan materi sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini ada sebuah kejadian, yaitu yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang konfrontasi Malaysia, atau mungkin di antara kalian pernah dengar istilah Ganyang Malaysia. Nah, konfrontasi Malaysia ini bermula dari Tengku Abdul Rahman. Siapa beliau? Beliau adalah tokoh dari Malaysia, menggagas dari Federasi Melayu. Nah, tentu saja hal ini mendapatkan reaksi dari beberapa pihak. Yang pertama, dari Filipina. Filipina merasa negeri Sabah itu termasuk ke dalam wilayah Filipina karena memiliki latar belakang sejarah dengan Filipina. Nah, sedangkan Indonesia menganggap ketika lahirnya Federasi Melayu itu sebagai neokolonialisme, atau nantinya Malaysia dijadikan sebagai negara boneka dari Inggris. Makanya Indonesia ketika itu ingin merebut Malaysia, khususnya di Malaysia yang berada di Kalimantan Utara. Nah, itu latar belakang kenapa terjadi konfrontasi Malaysia aja. Nah, selanjutnya, dari 3 negara yang berseteru ini pada tanggal 31 Juli 1963 terjadilah sebuah konferensi MAP Filipino, ya, yang konferensi ini dilaksanakan di Filipina ketika itu. Nah, konferensi ini dilaksanakan 3 negara. Dalam konferensi tersebut akhirnya dibawa gagasan-gagasannya ke Dewan Keamanan PBB. Nah, dilakukanlah sidang pada tanggal 14 September 1963. Ini diputuskan bahwa PBB akan membentuk badan khusus untuk menyelidiki Federasi Melayu tersebut. Nah, ternyata sebelum bekerja, tanggal 14 itu dibentuk tim, kemudian ternyata Malaysia pada tanggal 16 September 1963 ini langsung memproklamasikan kemerdekaannya ketika itu. Nah, hal ini tentu diambil reaksi dari Indonesia. Indonesia menganggap ketika itu Malaysia tidak menghargai pembentukan tim untuk investigasi, ya, sehingga tiba-tiba langsung mendirikan negara sebelum ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Jadi Indonesia menganggap Malaysia tidak menghargai PBB, sampai akhirnya pada tanggal 17 September, keesokan harinya setelah Malaysia merdeka, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia ini melibatkan beberapa pihak yang merasa ketegangan ini jangan terus berlanjut. Nah, akhirnya muncul mediasi dari beberapa negara. Nah, negara yang terlibat ini ada Amerika salah satunya, kemudian Jepang dan Thailand, ya, sebagai perwakilan negara di Asia Tenggaranya ada Thailand. Nah, disebut 3 negara ini adalah sebagai forum 3 negara untuk mengatasi masalah antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, dari mediasi tersebut akhirnya tidak mencapai kata sepakat, atau hasilnya justru tidak positif, ya, bagi kedua belah pihak. Nah, akhirnya Indonesia pada tanggal 3 Mei 1964 itu memutuskan akan mengadakan konfrontasi total ke Malaysia dengan gerakan diberi nama gerakan Dwi Kora, Dwi atau Dua Komando Rakyat. Jadi tujuannya yang pertama adalah ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua adalah membantu rakyat Melayu untuk merdeka, gitu ya, untuk lepas dari pengaruh Inggris. Nah, walaupun sedang melaksanakan konfrontasi, tapi Indonesia tetap menghargai. Ketika itu Jepang mengadakan sebuah konferensi pertemuan untuk membahas masalah Indonesia dan Malaysia. Indonesia tetap datang walaupun
hasilnya memang tidak memuaskan bagi Indonesia ketika itu. Nah, konferensi di Tokyo itu berlangsung pada tanggal 20 Juni 1964. Nah, selanjutnya Malaysia mengusulkan diri untuk masuk ke Dewan Keamanan PBB. Nah, ketika itu jelas bangsa Indonesia menolak karena Indonesia ketika itu belum mengakui Malaysia sebagai sebuah negara. Nah, akhirnya ketika Malaysia masuk ke Dewan Keamanan PBB, Indonesia memutuskan untuk keluar dari Dewan Keamanan PBB. Nah, itu peristiwa-peristiwa konfrontasi Malaysia ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem komando ya. Sistem komando ini mirip seperti yang dilakukan oleh negara-negara sosialis biasanya. Nah, sistem komando ini mempunyai dua visi. Yang pertama adalah mandiri dan berdikari. Ingin mandiri dan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu sistem komando. Nah, dalam masa demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia masih belum stabil. Sampai akhirnya perlu adanya kebijakan centering. Apa itu kebijakan centering? Kebijakan centering ini adalah kebijakan di mana menurunkan nilai ya. Jadi menurunkan nilai mata uang. Jadi diturunkan sebesar 10%. Jadi nilai mata uang itu diturunkan nilainya. Jadi asalnya 1000, 10% berarti jadi 900 gitu ya. Nah, itu sistem centering. Kemudian dalam pembangunan Indonesia menerapkan tripola. Apa itu tripola? Jadi ada 3 pola untuk melaksanakan pembangunan. Yang pertama, apa itu yang akan kita bangun, kemudian bagaimana penjelasannya. Tripola itu yang ketiga adalah dari mana pembiayaannya. Nah, itu tripola pembangunan Indonesia. Nah, kemudian dalam kondisi Indonesia saat itu, ketika itu Irian sudah masuk ke Indonesia. Kemudian pemberontakan DITI sudah berhasil diredam oleh pemerintahan Indonesia. Maka Indonesia ketika itu ingin melakukan fokus terhadap perbaikan ekonomi. Nah, muncul konsep dari menterinya keuangan ketika itu, yaitu Insinyur Haji Juanda. Nah, disebut konsep Juanda. Nah, konsep Juanda ini ternyata ditolak oleh PKI, karena menurut PKI konsep Juanda ini lebih dekat kepada blok barat atau kepada Amerika. Akhirnya ditolak. Kemudian dibentuklah Panitia 13. Nah, akhirnya dari Panitia 13 ini membentuk Dekon ya. Nah, Dekon ini mempunyai prinsip yaitu nasionalisasi ya, menasionalisasikan kepentingan asalnya milik perusahaan asing atau khususnya Belanda diambil alih oleh Indonesia. Kemudian menerapkan sistem ekonomi sosialis, di mana di situ menghilangkan salah satunya menghilangkan subsidi kepada masyarakat. Nah, dari hasil Dekon ini ternyata mengalami penundaan. Kenapa? Karena kondisi Indonesia yang tadi, Indonesia sedang melaksanakan konfrontasi kepada Malaysia ketika tahun 1963. Nah, setelah itu kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami kemerosotan. Namun Bung Karno ketika itu menerapkan sistem pembangunan mercusuar. Jadi mungkin kita ketahui apa itu mercusuar. Jadi mercusuar itu menerangi ke yang lain tapi dirinya sendiri gelap gitu ibaratnya. Jadi diibaratkan Bung Karno ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu maju, padahal kondisi Indonesia ketika itu sedang keterpurukan di bidang ekonomi. Nah, politik mercusuar atau cara mercusuar ini dilakukan Bung Karno dengan melakukan pembangunan-pembangunan. Seperti yang pertama adalah membangun monumen nasional yang masih kita lihat pada saat ini. Kemudian membangun kompleks perdagangan yaitu Sarinah. Kemudian membangun stadion olahraga yaitu kompleks Senayan ketika itu. Nah, kondisi ini makin memperburuk
kondisi Indonesia sampai akhirnya terjadi inflasi, bahkan harga barang itu naik ya dari 200% sampai 300% ketika itu. Nah, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk mengganti uang ya. Jadi uang yang asalnya mempunyai nilai 1000 diganti menjadi nilai 1 rupiah. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi ketika itu. Jadi mengganti dengan uang baru ya. Kemudian selanjutnya adalah dari situ, dari kondisi ekonomi tentu saja berpengaruh kepada kenaikan bahan bakar. Kita ketahui bahan bakar itu menjadi sebuah alat atau benda atau bahan vital bagi masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan. Nah, ketika barang tersebut mengalami kenaikan, memunculkan reaksi dari masyarakat. Nah, terjadilah demo dari mahasiswa. Nah, demo mahasiswa ini dikenal dengan ada tritura, ada 3 tuntutan rakyat. Nah, isu yang utama adalah dari tritura itu adalah pembubaran dari Partai Komunis Indonesia. Kenapa PKI harus bubar? Karena ketika itu terjadi, mungkin kita pernah dengar ada terjadi G30S PKI. Jadi dituduhkan kepada PKI, kemudian PKI itu dianggap sebagai dalang pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1965. Maka PKI harus segera dibubarkan ketika itu. Jadi ekonomi merosot, terjadi G30S PKI, kemudian harga-harga semakin naik. Akhirnya tuntutan yang kedua adalah menurunkan harga-harga ya. Kemudian dari tritura ini menuntut perombakan dari kabinet dari Bung Karno ketika itu. Nah, itulah akhir dari demokrasi terpimpin. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan materi ini, mungkin menjadi tidak puas, dan dari ketidakpuasan itu membuat kalian bisa mencari yang lebih baik lagi. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.